Kang Mas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kang Mas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kang Mas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kang Mas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kang Mas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kang Mas Bayu dan selamat pagi Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang yang ada di seantero Kabupaten Magelang. Salam sehat selalu. Masih stay tune di sini 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Bagaimana kabar Sobat Gen Gemilang kelas 4 pagi hari ini? Pastinya sudah siap belajar dong ya. Program belajar di Radio Gemilang FM ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dengan Diskom Info, Radio Gemilang FM, dan seluruh guru yang hebat yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Hari Senin kemarin, Bu Ratri sudah mendampingi anak-anak bersama siapa Senin kemarin? Iya betul, bersama Bu Uswa dan Bu Dwi. Pada Kamis hari ini, Bu Ratri didampingi oleh 2 orang guru yang hebat lainnya. Saya perkenalkan ya, yang pertama. Bersama juga dengan saya, Munisa Nindrawati, yang biasa dipanggil Bu Nisa, dari SD Negeri Adikarto 1, Kecamatan Muntilan. Dan dengan saya juga Aprilia Kurniawan, biasa dipanggil Pak Wawan ya, dari SD Negeri Banyu Biru 2, Kecamatan Dukun. Oke, terlebih dahulu kita sapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD. Selamat pagi Bapak. Tak lupa kami sapa juga Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD, Bapak Broto Wibowo MPD. Selamat pagi Bapak, beserta seluruh guru-guru hebat yang ada di Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tak lupa juga kami ingin menyapa orang tua dan wali murid kelas 4 yang dengan senang hati mendampingi putra-putrinya mendengarkan radio kesayangan kita 96.8 Radio Gemilang FM. Karena bagaimanapun sekarang orang tua wali murid harus memantau anaknya belajar di rumah. Iya kan Pak Wawan? Betul sekali Bu Nisa, meskipun bosan, kita harus sabar dan terus berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, yaitu 4M, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak, agar pandemi ini segera berlalu, sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah dan Bapak Ibu Kang Mas Bayu bisa bekerja tanpa harus takut dengan ancaman virus COVID-19 ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Saya setuju dengan pendapat Pak Wawan. Karena banyak yang beranggapan kita itu santai-santai di rumah selama anak-anak belajar dari rumah. Padahal tidak demikian ya. Selain kami sebagai guru harus mengoreksi pekerjaan anak-anak, ada tugas tambahan. Bahkan banyak sekali yang harus kami lakukan. Seperti kemarin ya Bu Munisa, kita ada apa Bu? Rekon bos. Ya ampun, tidak ada habisnya itu ya. Ini sedikit curcol ya teman-teman, mohon maaf. Jadi tolong
hentikan anggapan bahwa wah guru itu makan gaji buta, mohon maaf. Itu tidak sesuai fakta ya. Faktanya ketika menemani anak-anak, mendampingi anak-anak selama belajar di era pandemi, tugas guru sangatlah tidak mudah. Betul kan Bu Munisa? Ya, betul sekali Bu Ratri. Nah, inilah fakta yang menunjukkan bahwa pembelajaran daring itu tidaklah mudah. Justru para guru dituntut agar lebih kreatif dan inovatif untuk memberikan materi yang lengkap agar siswa paham materi meskipun tidak disampaikan secara langsung seperti kalau pembelajaran biasanya. Ya kan Pak Wawan? Betul sekali Bu Munisa. Oke, anak-anak hebat Kabupaten Magelang, dimanapun Anda berada, materi akan kami sampaikan untuk mendukung pembelajaran hari ini adalah materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 4-6. Muatan pembelajaran terdiri dari bahasa Indonesia tentang menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Materi PPKN tentang makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Materi IPS tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Dan SBDP tentang memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Baiklah anak-anak, mari anak-anak siapkan buku tema 4 yang anak-anak dapat dari sekolah. Boleh juga anak-anak menyiapkan sumber lain yang relevan dengan materi kita hari ini. Tak lupa siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya, untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu Guru dan Pak Guru nanti. Baiklah anak-anak, materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Nisa. Dengarkan dengan seksama ya. Terima kasih Bu Ratri. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari Senin yang lalu, Bu Dwi dan Bu Uswa sudah menjelaskan tentang berbagai pekerjaan dalam pengolahan teh. Betul bukan Pak Wawan? Betul Bu Munisa. Anak-anak masih ingat tidak siapa yang terlibat dalam pengolahan teh? Kalau Bu Ratri dan Bu Nisa masih ingat tidak? Ingat dong, pekerjaan yang terlibat dalam pengolahan teh antara lain. Apa saja anak-anak mungkin masih ingat bisa membantu Bu Ratri? Ya, betul. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, serta pengemas teh. Wah, anak-anak hebat ya. Wah, Bu Ratri, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis pekerjaan dalam satu kegiatan ya Bu Ratri. Betul Bu. Wah, kalau begitu sekarang sambil mendengarkan radio kesayangan kita sepertinya akan lebih nikmat ya kalau sambil minum teh ditemani roti atau cemilan. Betul sekali Bu. Di masa pandemi COVID-19 ini, alangkah lebih baiknya kita tetap di rumah saja sambil mendengarkan 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Oh iya Bu, masih ingat apa itu COVID apa Mbak Bu? COVID-19 atau coronavirus yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi saluran pernafasan pada manusia. Untuk itu, jangan melupakan protokol kesehatan ya. Ingat, 4M, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak agar dapat terhindar dari virus tersebut. Tapi ada juga Bu yang membuat plesetan COVID. Kok disingkat Kongepit? Ini maksudnya apa? Mentang-mentang Bu Ratri gak bisa naik ontel ini ya. Ya ampun. Bisa saja Bu Ratri ini. Betul sekali Bu. Sekarang di masa pandemi ini banyak sekali para penggemar sepeda atau goeser. Mereka suka mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Magelang tercinta ini. Oh iya Pak, di mana saja itu Pak? Seperti di Candi Borobudur, Ketepas, Jurang Jero, Jembatan Jokowi, dan masih banyak lagi destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Mungkin
seantero Kabupaten Magelang ini yang nggak suka apa itu goes itu cuma Bu Ratri loh, Bu Nisa dan Pak Wawan. Soalnya ya itu tadi Bu Ratri nggak bisa ngontel, nggak bisa dari dulu emang nggak pernah latihan, makanya sekarang juga nggak bisa naik motor. Tadi Pak Wawan bilang apa? Jembatan Jokowi. Betul Bu. Kenapa toh kok disebut Jembatan Jokowi? Nah, mungkin anak-anakku yang hebat, Kang Mas, Mbak Yu, Sobat Gemilang, ada yang tahu ya? Oh, begini Bu, disebut Jembatan Jokowi karena dulu yang meresmikan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada tanggal 18 September 2017. Sebenarnya namanya bukan Jembatan Jokowi loh Bu, namanya itu Jembatan Gantung Mangunsuko. Jembatan yang menghubungkan antara Desa Mangunsuko dengan Desa Sumber di Kecamatan Dukun. Tapi masyarakat familiar dengan sebutan Jembatan Jokowi. Bagus loh Bu di sana tempatnya. Masa? Iya kah? Iya, buat selfie bagus sekali Bu. Saya aja yang orang Dukun tuh belum pernah loh main ke Jembatan Jokowi. Ada apa saja Pak di sana? Dikunjungi saja Bu di sana. Ada tempat selfie, ada trampolin, ada kolam renang. Ada kolam renangnya. Untuk anak-anak. Tapi tentunya harus tetap menerapkan protokol kesehatan dong ya. Iya, betul sekali Bu. Harus tetap memakai apa? Masker. Kemudian jaga jarak. Dan selalu cuci tangan menggunakan hand sabun. Iya, tentu saja. Jangan lupa kemana-mana memakai hand sanitizer. Sinau bareng di Radio Gemilang. Jadi ingat Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo kan presiden kita ya, yang merupakan pemimpin bangsa Indonesia. Ayo Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang, siapa yang mengidolakan Pak Jokowi? Tunjuk tangan. Wah, banyak sekali ternyata. Kalau Bu Munisa? Wah, kalau saya sangat mengidolakan sekali beliau loh Bu. Karena beliau itu rendah hati, tulus, sederhana, tidak pendendam, pekerja keras, komunikatif, berbineka, dan jujur. Nah, kalau Pak Wawan, kira-kira idolanya siapa ya Pak? Kalau saya, Bu Munisa, idolanya yaitu Bapak Gubernur kita. Bapak siapa? Bapak Ganjar Pranowo. Betul sekali Bu, karena beliau ini merakyat, jujur, tegas, dan berani. Kalau Bu Ratri, idolanya siapa? Kalau tadi kan Bu Munisa idolanya Pak Presiden. Kalau Pak Wawan idolanya Pak Gubernur. Nah kalau saya Pak Bupati dong. Masa nggak ada yang mengidolakan Pak Bupati? Anak-anak tahu tidak siapa nama Bapak Bupati kita? Ya, tepat. Nama Bapak Bupati kita adalah Bapak Zainal Arifin, SIP. Bapak Bupati kita berasal dari Pakis. Beliau adalah orang yang sangat merakyat, tulus, rendah hati, pekerja keras, dan juga jujur. Heyo, anak-anak Sobat Gen Gemilang kelas 4, siapa pemimpin idola kalian? Oh iya, anak-anakku yang hebat, pemimpin idola itu tidak harus orang terkenal loh. Bisa ayahnya, ibunya, kakaknya, teman atau saudara kalian yang lainnya. Iya kan Pak Wawan? Betul sekali Bu. Yang penting mereka mempunyai sifat jujur. Oh, berarti utamanya adalah seorang yang memiliki sikap jujur ya, yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, utamanya sila yang pertama. Hayo Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang sangat Bu Ratri banggakan. Masih ingat tidak? Apa toh bunyi sila pertama Pancasila itu? Bunyinya Bu Ratri, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur itu akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain loh. Oh ya, berarti orang yang harus jujur ya Bu, termasuk orang-orang yang bekerja. Tentu saja Pak, sikap jujur itu kan sangat penting, akan sangat berbahaya apabila seorang pekerja tidak memiliki sikap jujur. Apa saja sih Bu Munisa ciri-ciri orang jujur? Oh iya,
Ciri-ciri orang jujur itu yang pertama, mau mengakui kekurangan diri sendiri, tidak takut diolok-olok, perkataan harus sesuai dengan perbuatan, dan harus penyayang, pantang menyerah. Betul bukan Pak Wawan? Betul sekali Bu. Sudahkah anak-anak sesuai dengan ciri-ciri orang jujur yang disampaikan oleh Bu Munisa tadi? Semoga kalian sudah sesuai ya. Bu, kalau contoh orang tidak jujur seperti apa ya? Perbuatan tidak jujur itu misalnya kalau kita sedang di sekolah, yaitu kita mencontek pekerjaan teman. Dan perbuatan tidak jujur ketika kita bekerja itu misalnya ketika kita korupsi, yaitu mengambil hak bukan miliknya. Wah, hayo Sobat Gen Gemilang kelas 4, adakah yang masih suka mencontek ketika ulangan? Berarti itu perbuatan yang tidak jujur. Kalau itu tidak jujur berarti ditinggalkan ya, karena termasuk perbuatan yang tercela. Tadi Bu Munisa bilang kita juga tidak boleh korupsi atau mengambil yang bukan hak kita. Begitukah Bu? Betul sekali Bu Ratri. Selain merugikan orang lain, perusahaan, bangsa, atau negara, kita juga berdosa loh. Di akhirat kelak kita akan mendapat balasan dari Tuhan sesuai perbuatan yang kita lakukan. Oke anak-anak, untuk itu mulai sekarang tanamkan sikap jujur pada diri kalian agar dapat menjadi pemimpin yang dapat diidolakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab apabila kalian tidak jujur itu sangat berbahaya. Ingat ya, apabila sudah bekerja nanti jangan sampai ada niatan untuk korupsi. Dan apabila menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang tangguh, jujur seperti nenek moyang kita. Hayo, adakah yang tahu siapa nenek moyang kita? Sinau bareng di Radio Gemilang. Nenek moyang kita seorang pelaut ya Bu? Oh iya Pak Wawan, nenek moyang kita itu seorang pelaut. Saya jadi ingat ya ada lagunya ya. Ayo kita dengarkan. Bu Ratri akan menyanyikan lagu nenek moyang seorang pelaut. Anak-anak di rumah dapat menirukannya ya. Serius ini Bu, saya ini yang nyanyi. Iya dong. Tidak bertiga, Bu Ratri sendiri. Iya dong Bu. Ini dapat bocoran dari mana ini? Masa iya saya sendiri? Baik anak-anak, ini Pak Wawan dan Bu Nisa ini mengerjain Bu Ratri ini. Anak-anak dengarkan ya, anak-anak juga boleh menirukan ketika Bu Ratri menyanyi nanti. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Yeay. Hore, terima kasih anak-anak yang sudah bernyanyi bersama Bu Ratri. Masih stay tune di sini Radio Kesayangan kita 96.8 Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Wah, merdu sekali suara Bu Ratri ini. Mungkin cita-cita Bu Ratri sebagai penyanyi ya Bu ya? Iya, sebenarnya Bu Ratri itu pengen sekali menjadi seorang guru dan juga penyanyi. Tapi kenyataannya sekarang Bu Ratri hanya menjadi penyanyi kamar mandi, Bu. Guru dan penyanyi itu merupakan pekerjaan ya Bu? Betul Pak, guru dan penyanyi merupakan salah dua jenis dari pekerjaan. Hayo, anak-anak kan kemarin sudah belajar bersama Bu Dwi dan Bu Munisa. Masih ingat tidak? Apa contoh pekerjaan yang ada di sekitar kita? Betul, ada guru, dokter, perawat, bidan, petani, arsitek, tukang bangunan, dan lain-lain. Nah, dari jenis-jenis pekerjaan itu nanti kita dapat menyebutkan kegiatannya. Nah, sambil mendengarkan radio kesayangan ini, anak-anakku yang hebat sekalian, buka buku paket kelas 4, tema 4,
halaman 37 ya. Oh ya Bu, kalau guru kegiatannya mengajar ya Bu? Betul, tugas utama seorang guru adalah mendidik dan mengajar. Walaupun masa pandemi seperti ini, guru juga masih harus mengajar dengan sistem daring, luring, bisa juga kombinasi daring dan luring, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kok di sekolah belum ada siswanya ya Bu? Iya, di sekolah belum ada siswanya. Iya. Karena saat ini kan di Kabupaten Magelang COVID-19 itu masih, dikatakan merajalela ya. Bahkan info yang terakhir itu ada 149 pasien yang positif COVID-19 di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dengan memakan makanan yang bergizi seimbang. Bisa juga ya Bu dengan lauk ikan yang ditangkap oleh para nelayan dan daging ayam, sapi, atau kambing yang dihasilkan oleh para peternak. Selain asupan gizi, agar terhindar dari virus ini adalah dengan menjaga jarak dan tetap di rumah saja. Agar rumah nyaman tentu dirancang oleh ahlinya, yaitu arsitek, yang kegiatannya merancang sebuah bangunan. Arsitek yang dibantu oleh tukang bangunan kegiatannya membuat rumah, serta tukang kayu yang kegiatannya membuat pintu, jendela, atau mebel untuk melengkapi perabot rumah kita. Nah, jika kalian memang harus keluar dari rumah, tetap memakai masker dan jaga jarak ya, karena di luar sana polisi sudah siap menertibkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan dan keselamatan dalam berkendara di jalan. Terima kasih Pak Polisi. Jika Pak Polisi menjaga ketertiban lingkungan, sedangkan yang menjaga keamanan negara dan keutuhan NKRI yang tercinta ini adalah tentara. Tentu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang berada di sekitar kita, seperti wartawan, pemadam kebakaran, fotografer, penyanyi, pelukis, dan masih banyak lagi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Ngomong-ngomong soal pelukis, saya jadi ingat pelukis itu kan yang pekerjaannya membuat lukisan ya Pak Wawan ya? Betul Bu. Oh, lukisan itu kan termasuk karya seni rupa. Nah, anak-anak ingat tidak bahwa seni rupa itu dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Apa itu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi? Anak-anakku yang hebat, ada yang tahu? Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi lebar dan panjang. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai panjang, lebar, tinggi, serta menempati ruang. Dengan kata lain, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruangan. Unsur seni karya rupa 3 dimensi ada titik, garis, bidang, warna, dan bentuk. Sedangkan teknik karya rupa 3 dimensi ada teknik mozaik, teknik aplikasi, teknik pahat, teknik merakit, teknik tuang atau cor. Pembagian karya seni rupa 3 dimensi meliputi apa saja ya? Seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi lebih mengutamakan keindahan daripada fungsi sebagai kepuasan pandangan mata saja dan bisa sering digunakan sebagai pajangan. Contohnya apa ya, Bu? Ada lukisan, patung, grafis, mozaik, ukiran, relief, kaligrafi, seni fotografi, seni kerajinan keramik. Sedangkan seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi fungsinya membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahannya. Seni rupa terapan contohnya ada pakaian,
perabotan rumah tangga, arsitektur bangunan, poster, alat transportasi, senjata tradisional, barang elektronik, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, beberapa materi telah kami bertiga sampaikan. Sampailah kita pada simpulan materi pada pembelajaran pagi hari ini. Coba Bu Munisa, bisakah kita simpulkan materi apa saja yang telah anak-anak peroleh pada pagi hari ini? Sinau bareng di Radio Gemilang. Oke Bu Ratri, materi yang pertama itu tadi kita sudah belajar. Yang pertama, sikap jujur adalah sikap yang baik dan benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Sikap jujur sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Semua pekerjaan membutuhkan orang-orang yang jujur, baik sebagai seorang pemimpin maupun anak buahnya. Dan yang kelima, sikap jujur harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, semua pekerjaan membutuhkan orang jujur, baik sebagai seorang guru, petani, dokter, perawat, tentara, polisi, pelukis, maupun yang lainnya. Pelukis dapat menghasilkan sebuah karya seni. Karya seni rupa 3 dimensi dibagi menjadi 2, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Baiklah anak-anak, demikian simpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak buka buku paket tema 4, halaman 28 sampai dengan 30. Kalian baca ya, bacaan yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Setelah anak-anak baca, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Serta halaman 37, kalian menyebutkan jenis pekerjaan dan kegiatannya. Tugas bisa dikumpulkan ke guru kelas di sekolah kalian masing-masing ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Serta ikut pembelajaran melalui radio untuk kelas 4 setiap hari Senin dan Kamis pukul 7.30 sampai 8. Oke, Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Saya Bu Ratri, saya Bu Nisa, dan saya Pak Wawan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Tetap stay tune di radio kesayangan kita 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Jalan-jalan ke Kaligoro, jangan lupa membeli ketan. Cukup sekian belajar dari radio, sampai bertemu Senin depan. Kak Mas Mbak Yu, Sobat Gen Gemilang yang ada di seantero Kabupaten Magelang, guru-guru hebat se-Kabupaten Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau bareng di Radio Gemilang.